Hai, ketemu lagi sama Adisti Anggraini. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat. Udah lama nih aku nggak pakai mobil sendiri karena beberapa hari kemarin aku bisnis trip, terus nggak megang mobil ini, terus aku tukeran sama Ernst juga satu hari. Jadi sekarang ketemu lagi sama si mobil ini. Hari ini dingin banget di luar. Ini aku masih siap-siap loading data. Ya enaknya kalau misalnya di mobil ini kita bisa pilih profile ya. Jadi mobil udah tahu gitu ini yang pakai siapa dan preferensinya siapa gimana. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 21 ya kalau nggak salah. Aku tuh selalu lupa di tanggal. 22 November 2024. Hari Jumat aku mau ke Utrecht, mau janjian sama temen-temenku. Ada Teh Yayang dan Mbak Yoyen, Mbak Lorraine. Nama akrabnya Mbak Yoyen. Ini mereka senior-seniorku teman-teman ya. Orang-orang Indonesia yang udah lama banget di Belanda, teman lah kita ya, yang biasalah low maintenance friendship, yang jarang ketemu tapi kalau ketemu ya ketemu gitu ya. Kita nggak harus ada komitmen. Alhamdulillah sekarang bertiga-tiganya bisa, jadi kita mau ketemuan hari ini di Utrecht, mau jalan-jalan, shopping, makan, mungkin nggak tahu ya. Girls Day aja, dan karena lagi sekolah, Ernst di rumah, aku juga sekarang me time jadinya. Nah, aku mau berangkat ke stasiun. Kalau ke Utrecht aku lebih suka naik kereta karena gampang ya dan deket daripada naik mobil. Harus cari parkir, dari tempat parkir ke tempat kita mau kemana juga nggak begitu dekat ya. Jadi sama aja, mendingan aku parkir di stasiun terus naik kereta ke Utrecht. Nih teman-teman, cuacanya sudah dingin. Kemarin turun salju di sini tuh. Jadi pakaian udah tebel banget sekarang, udah nggak bisa lagi pakai baju yang tipis-tipis. Ini kan karena aku juga mau naik kereta ya. Udah nggak bisa lagi pakai baju yang tipis-tipis. Dan kemarin sempat turun salju basah di sini bilangnya ya, white snow. Jadi datang pas aku pulang dari Frankfurt itu habis bisnis trip, di kereta udah lihat wah salju. Terus Ernst juga udah ngasih tahu ini nih, turun salju nih gitu. Nah, so sweet sih memang dia ya. Terus akhirnya dia parkirin mobil untuk aku di stasiun supaya aku pulangnya bisa langsung gitu naik mobil sendiri pulang ke rumah, dan dia lanjut lari. Jadi dia bawa mobil terus dia parkir di stasiun, dia lari pulang. Memang lari untuk latihan, dan jadi menurut aku nggak usah jemput aku di stasiun gitu pas pulang dari Frankfurt. Dan aku juga naik kereta ya, nggak naik pesawat, lebih gampang, lebih ekonomis dan lebih ringkas gitu. Kalau ke Schiphol dulu aku juga mesti harus naik kereta lagi, jadi aku lebih suka naik kereta kalau ke Frankfurt. Oke, aku berangkat sekarang. Bismillahirrahmanirrahim, semoga semuanya lancar. Hei sayang, salju ya. Hei, lihat sini. Lagi lihat salju. Elsa seneng lihat salju. Nih sih tanaman sampai kuning banget ini karena nggak ada matahari. Wow, tuh ini salju, kelihatan nggak sih tuh? Mobil juga udah putih. Makan pula. Tuh hari ini salju. Turun salju. Masuk sayang, lewat sana aja. Lumayan loh. Tuh. Ya ini sekarang es. Kita harus tunggu. Lewat sana nak. Sayang. Zeg niet dat de deur dichtgevroren is. Gelukkig. Sterkte mama. Pas op. Tuh lagi turun saljunya. Jadi kita harus tunggu dulu kacanya sampai dia mencair ya. Ini pertama kali ya tahun ini ada salju di Belanda. Kamu kedinginan? Pas kamu di bawah nggak? Oh ya. Oke. Terus tunggu. Ketemu lagi sama Adisti Anggraini. Kali ini aku sama siapa nih? Sorry. Aku lagi di Amsterdam, ini diculik sama temanku ya. Ini hari kerja padahal. Anjas ada di sini. Hai.
Ini adalah penyiar paling kondang di Bogor dari pada tahun 1980. pada zamannya ya, pada masanya. Dia lagi di sini 6 hari di Amsterdam. Jadi aku mau ajak dia jalan-jalan di Amsterdam. Ini silau. Dia beruntung karena tadi pagi hujan ya, Jas. Tadi udah jam 3 udah hujan. Iya. Gimana rasanya? Sama sih kayak di rumah. Enak Bogor di Amsterdam. Kita jalan-jalan dulu ya. Kita mau ngasih liatin Anjas Amsterdam. Kapan Jas kita ketemu terakhir kali, Jas? Lu nikahan? Oh iya ya, 2016 ya. Iya, lu Miguel nikahan. Udah itu los udah. Iya. Gokil ya. 2000 berapa? 16. Teman-teman, aku udah di rumah lagi sekarang ya. Fast forward, tadi aku ke Amsterdam. Ini sebenarnya hari kerja, tanggal 26 November 2024. Temenku itu adalah, jadi aku WFH ya. Aku tadi pagi kerja dulu. Terus ya kalau WFH kalau ada meeting aku kerja, meskipun di jalan juga tetap kerjaan diurusin ya. Cuma karena hari ini nggak ada rapat fisik, jadi aku kerja dari rumah. Cuman aku jalan-jalan sampai jam 2 dan sekarang udah di rumah lagi. Nah, aku mau cerita tadi tuh ngapain ke Amsterdam. Jadi ketemu sama temanku namanya Anjas ya. Tadi dia temenku udah lama banget, teman temen aku siaran radio. Dulu dia adalah partner tandem aku kalau mau MC. Aku sama Anjas itu setiap tahun dulu dari tahun berapa ya? Tahun 2004 sampai 2008 kali ya, di Bogor kalau ada acara festival jazz. Dulu ada namanya Jazz and the City. Itu pasti kita berdua jadi MC-nya. Acaranya di Hotel Salak Bogor. Kalau yang tinggal di Bogor mungkin tahu. Radionya Lesmana FM. Jadi aku sama Anjas sudah teman lama banget, udah pas aku udah di Emirates juga ya, pas aku udah di Dubai juga masih keep in touch, dan kita emang nggak ngobrol setiap hari tapi adalah update-nya. Dia juga datang ke hari pernikahan aku sama Aaron, so kita pernah ketemu waktu dia base di Bali. Dia sekarang jadi flight attendant di Garuda Indonesia. Jadi kita sekarang punya banyak kesamaan banget ya, dari radio, pramugari, terus sekarang kita sama-sama jadi orang tua. Anaknya sama anakku seumuran 7 tahun. Jadi seru banget tadi update lagi setelah lama banget nggak ngobrol lagi. Dan gitu ya, kalau sama temen lama tuh udah lama nggak ketemu, tapi pas ketemu kayak nggak pernah pisah gitu. Jadi nyambung aja tiba-tiba gitu. Dan tadi serunya juga ketemu sama teman-teman dia, jadi kru di pesawat, krunya Garuda juga tadi pada jalan-jalan di Amsterdam. Jadi aku tadi kenalan juga sebentar. Jadi sekalian ketemu dan kenalan sama kru-kru Garuda Indonesia yang lagi bertugas di Amsterdam. Dan mereka masih di sini sampai hari Sabtu kayaknya ya. Dan aku nggak tahu nih, mungkin besok-besok ketemu lagi sama Anjas atau enggak. Semoga sih ketemu karena mereka masih lama di sini. Pagi tadi juga karena aku nebeng Aaron's ke Amsterdam, terus Aaron's ke kantor. Kan kantornya Aaron's itu adalah ex kantor aku ya, bekas kantorku. Jadi lucu gitu, aku ke sana terus orang-orang tuh masih kenal sama aku baik ya. Karena kan aku lama ya, 4 tahun dulu aku ngantor di Rembrandt Tower. Jadi semua orang masih pada inget aku, kenal aku dari security, terus yang suka bersih-bersih, pegawai kafe, semua masih kenal aku gitu. Jadi Disti aku dikasih kopi, dikasih itu. But it's always nice ya teman-teman ya. Dari situlah aku ngerasa kayak okay, I think I did good gitu in terms of hubungan sama orang-orang ya, sama kolega dan teman-teman ataupun sama semua orang. Karena aku udah meninggalkan gedung itu udah 2 tahun, udah gak kerja di situ, tapi mereka semua masih kenal aku, masih addressing aku by name. Yang namaku tuh kan gak gampang untuk diingat ya, tapi mereka semua masih ingat nama aku. Mereka masih nanya kabar aku, mereka masih ngikutin aku di LinkedIn, ngikutin aku di sosial media, jadi masih tahu kabarku. Which is nice ya, it warms my heart knowing that I think I made a good impression gitu. Aku ngerasa seneng karena hubunganku sama mereka juga baik-baik, sehingga itulah ya, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Aku percaya banget sama hukum itu ya, daya tarik menarik. Jadi selalu memberikan kesan yang baik dimanapun aku berada gitu ya, meskipun aku udah keluar dari perusahaan itu, tapi kolegaku dan orang-orang yang pernah crossing path sama aku masih jaga hubungan baik. Karena kita nggak pernah tahu ya teman-teman, suatu saat nanti mungkin kita akan ketemu sama siapa, di mana itu namanya networking. Jadi emang aku tuh nggak pernah pilih-pilih kalau bergaul. Banyak orang yang mungkin aku sih pilih-pilih ya, nggak gampang deket sama orang, nggak gampang ngobrol sama orang. Aku gampang.
deket sama orang, gampang ngobrol sama orang. Tapi untuk jadi sahabat karib itu memang susah. Butuh bertahun-tahun konsistensi dan aku udah punya itu. Aku udah punya circle dekat aku ya, ring satu aku itu udah ada gitu. Teman-teman yang di Bogor dan teman-teman yang di Dubai itu adalah teman-teman dekat aku yang sahabat hati ke hati, yang setiap hari kita masih ada hubungan gitu, masih ada ngobrolnya. Dan kalau teman-teman yang lain itu tetap deket ya. Aku sering bilang juga sama teman-teman, kalau kamu sering lihat aku bikin vlog sama siapa dari Indonesia datang ke sini, mereka semua masih laporan sama aku kalau mereka mau ke Belanda atau ke Eropa bahkan ya. Teman-teman ini adalah teman-teman yang pernah les sama aku, pernah sekolah sama aku, pernah sekelas, pernah bikin acara bareng, pernah ngisi acara bareng, atau pernah ketemu di mana lah ya, di sosial media. Pokoknya teman-teman yang pernah kenal sama aku, ngobrol, dan akhirnya jadi main bersama gitu lah ya, main terus atau keep in touch. Nah mereka ini yang selalu sampai sekarang kalau mau ke Belanda itu selalu bilang sama aku, termasuk Anjas ini ya. Kalau dia sih emang temen lumayan deket ya, karena kita sama-sama kerja di radio kan. Dan teman-teman sekolahku juga, kalau misalnya teman-teman lihat di vlog atau di Instagram aku, di story, karena mereka selalu inget sama aku. Setiap kali mereka ke Belanda, mereka ingat sama aku. Dan mereka ini beneran tahu aku dari muda, dari zaman sekolah. Jadi seneng banget teman-teman kadang pas lagi udah ketemu sama teman, terus aku misalnya di kereta gitu ya, sendiri atau duduk di rumah, terus aku ngerasa okay, I think it's nice ya gitu. Jadi kemanapun aku berada tuh pasti ada aja yang dikenal, dan makin banyak temen menurut aku sih itu sama sekali nggak ada ruginya, yang malah banyakkan untungnya gitu. So senang hari ini ketemu sama teman lama, ketawa-ketawa pastinya, terus kita update apa yang kita nggak tahu gitu, terus kita ngobrolin kabar teman-teman kita yang mungkin dia masih keep in touch, aku udah enggak, atau sebaliknya update hidup dan lain sebagainya. So it's nice, short tapi sweet. Semoga kita bisa ketemu lagi. Kalaupun enggak kan dia pramugari ya, jadi pramugara, jadi bisa ketemu lagi kapan-kapan. Dan yang penting adalah teman-teman, dia juga bawain aku titipan dari mama. Jadi lagi-lagi teman-teman ya, ini rezeki namanya ya. Aku tuh nggak pernah minta. Aku adalah tipe orang yang nggak pernah minta-minta tolong titip barang gitu ya. Satu, karena kalau aku lagi traveling, aku paling nggak suka dititipin barang. Kalau bukan yang kenal apalagi. Kalau yang keluarga dan teman akrab nggak usah ditanya ya, udah pasti akan aku bakal tawarin gitu untuk sahabat-sahabatku dan keluargaku gitu yang terdekat. Nah aku selalu nanya, kamu mau perlu apa? Kalau emang bagasi kosong, aku akan dengan senang hati menuhin. Aku tuh orangnya nggak suka ribet dan repot. Males tuh aku kalau ada yang nitip-nitip, just-tip gitu. Nah makanya aku pun jadi nggak suka nitip ke orang, karena aku tahu hassles-nya, susahnya gimana. Kalaupun toh aku harus nitip, itu biasanya hal-hal yang penting gitu ya, kayak dokumen atau hal yang urgent yang beneran harus dikirim gitu ke Indonesia atau dari Indonesia kemari ke sini. Dan kemarin waktu Anjas mau berangkat itu, dia baru ngabarin aku minggu lalu, itu dia udah di jalan, kan rumah orang tua aku tuh di Bogor, di tengah kota lah ya, jadi kayaknya kalau orang kemana-mana pasti lewat rumah strategis lah posisinya. Terus Sabtu itu dia bilang, Dis mau nitip nggak? Kan gue mau ke Amsterdam nih. Dia udah ngabarin mau ke Amsterdam, tapi ya udah aku nggak pernah nitip ini doang. Kalau emang nggak ada perlu ya aku nggak akan minta gitu. Terus dia nawarin mau ada yang titip nggak, mau dibawain apa dari Bogor. Terus aku bilang, aku tanya mama dong pastinya ya, mama mau nitip apa buat aku di sini. Nah kebetulan sore itu pas aku nanya mamaku, mereka lagi makan bakso langganan aku ya, si Kumis namanya. Langganan dari aku kecil, dari aku seumur Kirana udah langganan bakso di dia, bakso yang lewat rumah. Mamaku bilang ya udah mama membawain aja. Akhirnya mamaku beliin baksonya, terus divakum sama Anjas untuk dibawa ke sini. Nah kayak gitu ya. Jadi aku udah terima baksonya nih, aku ada fotonya, udah aku masukin ke freezer ya langsung. Dan ada beberapa bumbu juga yang mama kirim untuk aku ya, bumbu masakan. Dan itulah ceritanya teman-teman. Jadi ketemu Anjas tadi, ambil barang, terus kita jalan-jalan bentar di Amsterdam, dan semoga kita ketemu lagi. Again ya teman-teman ya, itu namanya rezeki ya. Aku lagi nggak minta, nggak ada perlu apa-apa, tapi ditawarin untuk mau dibawain apa. Jadi sekarang gue punya bakso. Mungkin nanti malam aku akan makan bakso, atau besok aku akan undang mertuaku untuk makan sama-sama. Ini adalah bakso beneran dari Bogor. Bakso favorit aku, jadi inget masa kecil gitu ya kalau makan ini.
Oke teman-teman, aku mau lanjut dulu kerja. By the way, sekarang Kirana lagi di rumah temannya, lagi main. Tadi kan pulang sekolah, aku minta tolong Oma jemput Kirana. Terus dia main sama temennya, teman sekolahnya. Nanti dia akan diantar pulang. Jadi aku mau kerja dulu sebentar, habis aku masak dan kita akan makan bakso malam ini kayaknya. Kita makan bakso si kumis dari Bogor dibawa ke Belanda. Bakso asli dari kampung. Enak, Oma. Dari kampung Bogor. Iya. Kota si Bogor itu. Kampung itu Del. Nih aku bikin kuahnya. Enak Kirana. Dia kira itu bakso ayam saking halusnya. Papa juga makan ya. Papa juga makan. Dan saking enaknya. Iya, ini tahu nggak kamu? Bakso ini mama makan dari umur mama sekirana. Yang jualannya lewat rumah, kamu tahu kan? Si kumis. Ini dari tukang jualan Iya. di Dari jalan. Bogor. Wow. Si kumis. Si kumis.